Ya baik, terima kasih pemirsa bagi Anda yang masih bersama kami dalam program Talk Show malam ini. Dan tidak lupa kami juga mengundang partisipasi Anda. Untuk silakan langsung saja untuk berinteraksi bersama kami, Anda bisa mencoba di line telepon yang tertera di layar kaca Anda. Baik, topik kita malam ini Majelis Adat Aceh menuju Musyawarah Besar tahun 2018 yang nanti akan dilaksanakan pada hari Selasa 23 Oktober mendatang. Nah, tadi sudah dibuka sedikit dengan apa sih tujuan musyawarah besar ini, Pak Azhar dan juga Pak Baruzaman. Kemudian ternyata juga ada perwakilan MAA ini di 10 provinsi di Indonesia. Nah, artinya ini kita ingin mengundang masyarakat Aceh di luar untuk kembali ke Aceh dan juga mungkin punya pandangan apa terhadap Aceh yang saat ini. Nah, mungkin mereka akan lebih melihat Aceh secara objektif ini Pak ya. Mereka akan membandingkan Aceh dengan tempat luar mereka berdomisili dengan Aceh yang saat ini. Nah, mungkin itu kelebihan-kelebihannya mengundang dan juga membuka cabang dari 10 cabang. Mungkin nanti kedepannya juga bisa lebih dari 10 cabang ini Pak. Seluruh Indonesia sebenarnya, malah ke luar negeri Malaysia lagi. Baik, nah kemudian tadi juga mengangkat tema yang cukup luar biasa. Mungkin juga bisa dijelaskan kembali ini dengan mengapa mengangkat tema tersebut. Ya, jadi begini, kita paham bersama bahwa Narid Maja itu apa namanya mati anu mupajaran gadoh adat patamita. Ini betul-betul Narid Maja yang mengandung nilai filosofis dan juga mengandung nilai historis. Ada historinya sejak Sultan menghukum anaknya, ya. Jadi ada peristiwa itu. Nah, oleh karena itu juga dalam kondisi sekarang kita pahami bahwa salah satu kompetitif ya antar bangsa, antar negara justru pada implementasi adat. Ya, adat. Jadi artinya kemurnian adat daerah masing-masing itu yang diangkat sehingga teruji bagaimana kompetisi dengan daerah lain. Dan kita lihat bangsa besar di dunia justru pada sisi itu, apalagi sekarang dalam perkembangan pariwisata. Destination dari tourism itu, ya sama lihat bagaimana. Kita pahami adat itu kan abstrak. Jadi persoalannya bagaimana kita refleksi, kita aktualkan, itulah yang diperlukan. Nah, karena itu nilai adat itu dia harus kontekstual, nilainya, formatnya harus ikut perkembangan. Nilai harus bertahan nilai adat Aceh. Bagaimana itulah yang kita gali, kita kembangkan sehingga orang menarik untuk melihat di sini. Seperti kita lihat, kita bangga sekali dengan Aceh TV ini. Karena apa? Sudah sebahagian dari adat Aceh ditampilkan di sini. Saya kira kita semua patut mendukung, beri partisipasi. Miniatur Aceh ini Pak ya. Miniatur Aceh, betul sekali ya. Ada ratu, ada tikir, ada buruk Aceh Maghrib, luar biasa. Kalau bukan kita siapa lagi, orang akan melihat bangga itu, ya. Jadi karena itu saya kira itu salah satu bagian dari adat, dan karena itu perlu juga kita ini dengan pengembangan adat ini Aceh TV menjadi satu media untuk mengangkat nilai itu dalam membangun peradaban dunia, ya. Sebab satu hal lagi yang paling penting, orang Aceh ini yang disebut bangsa itu bangsa besar, punya nilai universal. Dinilai dia bisa komunikasi dengan hablum minan nas, ya, dengan semua bangsa di dunia bisa komunikasi. Jadi oleh karena itu kita tidak boleh berpikir sempit dalam hidup ini. Karena itu untuk saling berkomunikasi tentu ada apa kita akan sampaikan kepada mereka. Kalau mereka macam-macam ada produk, kita ingin, kalau kami masyarakat menginginkan bagaimana Aceh ini terangkat sehingga semua produk Aceh itu menjadi bahagian dalam persaingan di antar mana saja, apa nasional atau internasional, ya. Dan ternyata sekarang, ya, karena itu apalagi ada itu kan punya nilai damai yang paling penting. Dan salah satu penyesalan Aceh juga damai, ya. Jadi implementasi damai tidak hanya kita ucap damai-damai, tapi mesti ada souvenir, ada komunikasi, ada macam-macam orang lain. Inilah tugas kita, sehingga penting sekali untuk menjadi pengurus di MA ini, bagaimana mengangkat persoalan-persoalan itu visioner ke depan, bagaimana ini penting sekali kita pikirkan, kan. Dan satu hal saya kira perlu kita sampaikan di sini, bahwa kita ini sebenarnya perlu kita bangun sekarang. Kalau kami misalnya ini merancang bagaimana mindset orang Aceh, karakter orang Aceh ini terbangun, sehingga kalau kita lihat dulu, orang Aceh dulu tidak dibimbing, semua produk masyarakat bekerja sendiri. Imiliki kedua mendalai kedua dibe kedua mentani kedua bangga hasil produk, kan. Kalau sekarang kira-kira bergeser menunggu
menunggu orang suruh ini jiwa ini kami ingin mengangkat kembali. Bagaimana kalau orang Aceh bangkit ini dalam kondisi sekarang perencanaan pembangunan uangnya banyak semua. Walaupun kami memang ada uang, tapi kan daerah punya uang untuk saling mendukung dan mensupport. Inilah tugas kita antara lain bagaimana buat Aceh ini betul-betul menjadi daerah produk dalam segala hal. Jadi nanti produk buku adatnya, produk apa CD-nya yang sekarang kan YouTube dan macam-macam masuk ya. Itu kita inginkan. Bagaimana misalnya Dodaidi, Dodaidang itu bisa kita lewat YouTube. Baik. Ya, yang pendek-pendek jangannya kita dengar orang punya saja. Kita tidak bisa masuk teknologi ini. Ketinggalan di bawah. Bagaimana masuk ke situ. Jadi oleh kerana itu sebenarnya menurut saya global itu bukan suatu hal yang mustahil. Global itu kan suatu fenomena, suatu bayangan. Siapa yang cepat masuk situ dia akan berhasil. Apakah mesti orang barat yang bisa, orang Aceh tidak bisa? Bisa. Sekarang terbukti. Misalnya tadi Saman, malah lah milik dunia. Dan juga sudah semua diakui. berebut-rebut itu dah heritage dunia. Kopi sekarang. Jadi persoalannya adalah kualiti, ya, lalu kemasan, promosinya bagaimana. Inilah cita-cita kita dan nilai ini ada pada orang Aceh semua. Tinggal bagaimana kita bangkit sekarang. Ini peluang besar sekali. Jadi kalau kita tidak mau tinggal duduk atau lalai kedai kopi mentong, kalau hanya dia kopi je buat kopi ya silakan. Tapi beg laleng isinan kita maksud ya. Kopinya begitu kita hasilkan semua, beg tanya jem-jem habis nan tak apa bulain semua. Sekarang banyak orang bekerja kaya aja lewat IT. Ya, lewat IT. Bagaimana kita Aceh ni nilai adat Aceh kita jual lewat IT. Promosi semua orang datang sini ke Aceh. Walaupun dia nak kasih duit sama kita tapi tidur di hotel, makan di Aceh, makan buah-buahan Aceh. Buah-buahan juga ada lagi. Artinya sudah menabung di Aceh ini Pak ya. Dino boh drin Aceh hanam pale, boh lansad Indrapuri nama hole, boh rambut nama hole. Jadi apa yang kita banggakan? Ya, nah, ini kita maksud jiwa ini maksudnya. Nah, oleh kerana itulah maka kita sebut adat Aceh itu merupakan budaya dan Aceh. Mengapa harus khusus kita sebut adat? Karena ada hubungan agama dan budaya itu setiap kreasi. Dia kerana itu adat Aceh itu apa yang dihasilkan, apa pikiran, apa tulisan, apa menghasilkan produk harus ada niat dan baca bismillah. Inilah beda dengan budaya lain. Kalau budaya lain itu terima dari culture, bisa pahami sekuler, bisa religius, ya bisa ateis. Tapi Aceh tidak. Ini khusus kita, maka kita pertahankan budaya adat Aceh. Apapun kita mau berangkat kerja, mau minum, mau menulis, bismillah jangan lupa. Inilah keistimewaan Aceh. Ya. Baik. Adat yang budaya yang sudah agama yang sudah menjadi budaya juga bagi bagian masyarakat kita Aceh. Ya, implementasinya ya betul. Baik. Tadi juga menarik bagaimana memperkenalkan produk-produk Aceh, budaya Aceh, adat-adat Aceh, istiadat Aceh dengan IT tadi ini Pak ya. Mungkin selama ini masyarakat Aceh ataupun juga umumnya Indonesia sangat tergiur dengan budaya-budaya luar, tapi bagaimana dengan budaya yang kita miliki sendiri bisa dinikmati juga oleh orang lain, artinya melalui teknologi ini, memperkenalkan melalui teknologi. Baik. Nah, itulah sama sekarang generasi muda kan sudah pintar-pintar. Ya, pandai pandai IT, pandai ekonomi, pandai bahasa Inggeris macam-macam ya. Coba kita guna IT ini, coba nilai kita jual. Kalau orang punya kita jadi agen orang kan ada arti kita ini kan. Setelah ilmu SDM-nya hebat. Inilah kita maksud. Mari kita gali bersama nilai adat Aceh ini yang kaya sekali sumbernya. Sumber sejarahnya, Apple-nya di Aceh luar biasa. Situ sejarah luar biasa. Makanya salah satu syarat kita sekarang para pemuda tolong dibaca sejarah Aceh. Baca sejarah Aceh. Saya tidak ahli sejarah, tapi saya adalah pengamat nilai sejarah. Saya amati nilai sejarah inilah yang kita coba aktualkan melalui baca adat. Ya, jadi apa sejarah dulu, apa kita tarik hikmah, apa yang mempunyai nilai spirit untuk memberi semangat berjuang kita angkat. Nah, memang kita ikut perkembangan sekarang teknologi kita pakai pasar teknologi, dagang lewat teknologi silahkan anda pintar-pintar semua. Inilah harapan kami generasi muda, putra putrinya tidak boleh tinggal diam. Itu niat hati kami ya bersama-sama, maka itu salah satu menjadi bagian dari nilai pembahasan di dalam
arah ke ini dalam membos ini. Baik. Baik. Ya silakan ini Pak Zahri Basar juga ini menjelaskan teknisnya tadi di membos ini banyak sekali yang sudah disusun yang nantinya akan dibicarakan tentunya di sini, dan juga kembali bagaimana adat ini tidak hanya milik orang tua tapi juga milik generasi muda. Itu seperti apa Pak Zahri? Begini, saya mulai dengan acara yang kami persiapkan. Baik. Itu nanti tanggal 23 pagi itu ada pembukaan. Nah, yang menarik pada pembukaan ini ada keynote speaker dari Paduka Yang Mulia Wendangro, ya. Karena bagaimanapun adat istiadat ini berada di bawah pembinaan daripada Wendangro. Dan beliau sendiri yang akan bicara langsung. Beliau langsung. Akan dibuka dan kami langsung. sudah berbicara dengan beliau, bertemu dengan beliau. Beliau menyatakan siap untuk hadir. Baik. Kemudian juga ada keynote speaker dari PLT Gubernur Aceh. Saya tidak tahu apakah beliau nanti bisa hadir secara pribadi atau nanti akan diberikan perwakilan, ya. Karena ketika sampai kemarin beliau masih ada di luar daerah. Baik. Masih di Jogja dan Surabaya. Nah, inilah nanti kita akan melihat bagaimana masukan-masukan dari Wali Nenggro yang ketika pertemuan kami kemarin banyak sekali yang beliau sarankan untuk dibahas dalam membos ini, dan tentunya nanti itu akan menjadi respons, kita respon, dan mungkin barangkali nanti apa yang beliau sampaikan nanti akan kita wujudkan dalam bentuk paper, ya, di dalam buku kami nanti. Demikian juga yang dari PLT Gubernur. Kemudian setelah itu nih baru ada acara demi acara. Yang pertama tentu ada semacam wawasan dan pokok-pokok pikiran dari pemangku adat ini. Baik. Karena Majelis Pemangku Adat ini juga mereka itu ada 26 orang. Mereka nanti akan menyampaikan beberapa hal melalui juru bicara mereka itu. Kemudian baru nanti ada penyampaian pertanggungjawaban MAA selama satu periode yang lalu itu oleh Ketua MA Pak Baruzaman. Kemudian nanti ada tanggapan, respon dari peserta. Kemudian setelah itu nanti ada jawaban, dan setelah itu baru MA ini dimisioner. Nah, Baik. itu. Baik. Saya kira demikian dulu. Ya. Nah, itu untuk teknisnya nih Pak ya, di acara hari pembukaannya nanti ya. Dan itu akan berlangsung tadi berapa hari ini Pak? 2 hari. 2 hari? 23, 24. Ya. Pada tanggal 23 sampai 24. Ya. Baik. Dan juga poin-poin penting nanti nih Pak yang akan dirumuskan dalam Mobes ini Pak, silakan. Sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi, yang paling penting itu adalah bagaimana kita memprogram kerjakan 5 tahun yang akan datang ini. Program kerja dalam berbagai bidang, ada bidang adat istiadat, nanti ada bidang adat, ada bidang hukum adat. Baik. Kemudian nanti akan juga kita kembangkan rekomendasi apa yang akan kita sampaikan, apakah kepada pemerintah ataupun kepada lembaga-lembaga yang ada, masyarakat dan sebagainya. Baik. Nah, itu. Baik. Dan ini juga menarik di luar pelaksanaan musyawarah besar ini nanti juga, itu juga berhubungan dengan ada juga bagaimana MAA ini juga mengajak SKPA yang lainnya ini Pak ya untuk bagaimana memperkenalkan budaya Aceh dari Dinas Pariwisata dan juga yang lainnya, itu seperti apa ini Pak Baruzaman? Jadi begini, kalau berbicara adat Aceh, saya kira itu bagi kita yang menyadari sebagai orang Aceh, itu milik kita bersama. Baik. Apakah orang itu kapasitasnya dalam pemerintahan, birokrasi, sebagai akademikus, sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, dan sebagai kami pengurus sama. Baik. Punya kewajiban, kebanggaan bahwa kita memiliki sesuatu. Memiliki suatu jiwa khas, karena kita anggap nilai adat itu jiwa khasnya ya. Jadi oleh karena itu salah satu maksud kita selalu bermusyawarah bagaimana ke depan kebersamaan ini. Apalagi juga kita sangat fokus juga salah satu bagian untuk mendukung program Aceh Hebat. Rencana Gubernur 15 program, 2 program semacam terarah, yaitu program damai, program Aceh Hebat Damai, Aceh Hebat Mengadap. Nah, ini juga menjadi fokus kita secara formal di bidang adat. Jadi kita nak boleh lepas bahwa sasaran yang kita maju ke depan mendukung program Gubernur Aceh Hebat membina adat ini. Nah, oleh karena itu saya kira wajar sekali semua pihak terlibat. Kedua, secara hukum undang-undang diperintahkan di situ. Jadi kita laksanakan adat ini bukan berarti orang partikular, bukan berarti orang pinggiran,
Memang kita bersama. Ini nilai budaya kita. Undang-undang sudah memberi legalitas. Ya, Undang-Undang Istimewa, Undang-Undang Nomor 11, Undang-Undang Aceh, kanun-kanun ada banyak sekali. Baik. Termasuk salah satu sekarang sangat popular adalah peradilan adat yang mendapat penghargaan pemerintah pusat. Ya, peradilan adat itu bahkan sekarang menjadi guideline contoh toladan di provinsi lain. Baik. Bukan saya yang bilang itu. Itu pernyataan dari wakil pemerintah waktu itu Menteri Bappenas, Profesor Bambang itu. Ya, boleh menegaskan dan minta provinsi lain juga menala yang kita punya. Artinya modul-modulnya tentu nilai-nilai mereka. Baik. Nah, oleh karena itu saya kira kalau kita mau bekerja, kebanggaan-kebanggaan ini banyak sekali bisa kita capai. Termasuk kita lihat sejarah dulu. Bagaimana MUI, MPU, apa sekarang MPU ya. MPU muncul di Aceh. Jadi contoh nasional. MPD contoh nasional. Baik. Bapeda contoh ini. Apalagi ini adat, contoh nasional. Jadi mengapa tidak kita beri perhatian? Kita punya ilmu semua kan hanya mengolah nilai, bagaimana mengolah bidang buah-buahan misalnya sebagai kebanggaan ya. Jadi jangan sekarang mencuat. Kami sedih kadang-kadang dapat protes orang luar. Baik. Kalau datang ke sini misalnya membeli buah-buahan. Waktu ditanya bagus kan ada dibuka isinya ada lagi yang pakai karbit, pakai ini, itu kan malu. Baik. Ini salah satu kemerosotan, menurunnya nilai adab budaya Aceh. Artinya nilai kejujuran. Nilai berbicara terus terang itu Baik. perlu kita jaga. Baik. Sebab dengan kita jelaskan sebenarnya kualitas baik ini kan naik harkat. Tapi kalau begini kita bilang baik atau tidak, ini kan jatuh harga. Degradasi katanya, degradasi bidang harga ya. Jadi jatuh. Mangga kita semua tidak laku. Dan itu akan berlanjut. Berlanjut. Baik. Nah, ini tugas kami untuk mengajak semua memperbaiki. Ya. Kami hanya mampu mengajak, membuat rencana, mendorong, membuat tulisan, membuat buku. Tentu perlu support semua pihak. Ya, semua pihak. Dan untuk ini tidak hanya MAA. Semua pihak bisa menulis. Kita banyak sekali bidang ekonomi adab banyak sekali buka lampu pulanya anak tahu tulis ada laut anak lalai mandum lalai dia enggak tak asing salah tidak. Baik. Tapi mana yang kita jual? How to sell our culture. Pakai ban dapat blotoh nilai kita dapat blok gegam. Ana nyata blok dah tak ajak puas lah deh. Ikut jangan naik puas. Sekarang kan sudah mulai kita. Orang sudah senang sekarang pariwisatanya naik kemari kan. Nah, oleh karena itu inilah rangka bagian mendorong dan termasuk apabila kata ini kita lakukan kan termasuk namanya membuka lapangan kerja. Nah, sekarang kalau menurut saya uangnya banyak sekali dah. Bank semua bank itu kan orang Aceh di situ. Kalau kita tidak memanfaatkan masuk bank syariah sekarang. Apalagi bank Aceh adalah bank syariah. Kapan lagi kita ambil itu? Nah, jadi oleh karena itu saya mengharapkan generasi muda sekarang yang sudah menjadi sarjana semua kampung ada sana sekarang. Mari kita mengarah kepada wira swasta. Dulu orang Aceh banyak sekali direktur MV, PT, CP banyak sekali pada waktu saya sekolah menengah penuh Bandar Aceh itu. Yang sekarang PT nama dulu MV. Ini kan kurang kita. Lalai mandum tamang pegawai. Boleh memang perlu. Jadi sekarang bagaimana? Ini kan pendidikan sudah kita peroleh perguruan tinggi. Tapi kalau kita tidak mau, orang Aceh dulu pantang tangan di bawah, di atas. Nah, jadi nilai ini kami dorong, mari kita bersama. Saya sebagai ketua melihat potensial Aceh luar biasa. Sumber alamnya luar biasa. SDM manusianya luar biasa. Sarjananya ribuan. Universitasnya ada berapa. Mari kalau potensi ini kita himpun. Ya, segala keahlian kita himpun, mengambil bagian, mengolah. Saya kira luar biasa Aceh untuk masa depan. Dengan prinsip jiwa damai. Baik le mau pakai, dia bana jabatan mau pakai kena taduk ADPR mau pakai kedai. Jadi jangan itu. Memang dalam bertukar pendapat silakan. Tetapi kan ada. Jadi itulah yang kami harapkan salah satu yang menjiwai Mumbus ini. Itu menjadi konsep menuju ke depan. Baik. Iya. Coba saya ke telepon dulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik. Silakan Bapak. Sebelumnya selamat malam. Assalamualaikum Pak Badrul Zaman. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, juga selamat. Assalamualaikum Pak Azhari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat Pak ya? Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah.
begini Pak, saya dari Saman ini, saya ingin sedikit berbincang-bincang dengan kedua pelajar yang hadir di ACTV malam hari ini ya. Baik. Get. Saya cuma ingin tahu Pak, selama hadirnya Majelis Adat Aceh itu apa-apa saja Pak yang sudah terrealisasi, khususnya yang adat dan istiadat yang ada di Aceh. Nah, dan berikutnya juga berharap semoga kami masyarakat ini ingin sekali adat Aceh ini kita kembangkan lagi, khususnya kepada generasi-generasi muda kita di Aceh agar lebih mencintai adat Aceh sendiri Pak. Ya, cuma itu yang bisa saya kasih kepada Bapak Ketua. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Agus. Ya, ini langsung saja Pak. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih Saudara Alun Isamahani. Jadi kalau hasil sebenarnya luar biasa Pak menurut kami. Memang begitu berhasil, makin banyak terasa kurang, itu wajar. Ya. Apa maksudnya? Kami pengembangan masyarakat ini sejak tahun 2003. Dulu jangankan produk macam-macam yang lain, sedangkan acara perkawinan saja bawaannya itu sudah sembarangan ini hilang Pak, ya? sembarangan, Tidak ada mudah terorganisasi anak tutup tangan, anak putih teheng. Lalu juga sudah anda bangga lagi pakai baju Aceh FTDU bersanding. Kau pakai baju seloyer, baju panjang ikunya, ikan duyung. Jadi sekarang sudah mulai. Dan sekarang saya kira banyak sekali bayi yang muda, yang tua tanya sama saya, Pak Kibar ada Aceh. Itu saya anggap satu keberhasilan. Dulu tak pernah tanya, nama tahu tanya. Nah sekarang tanya. Nah sekarang MA juga di kabupaten sudah ada, kecamatan sudah ada, kesadaran. Jadi memang itu sudah logika perkembangan. Begitu kita berbuat, memang ternyata kurang itu kita akui semua. Iya, nah, jadi oleh karena itu salah satu. Yang kedua juga tentang bagaimana kita kembalikan maruah para tokoh adat. Imam Mukim, Kesyik, walaupun belum sepenuhnya. Tapi sebahagian sudah kembali, yaitu lewat peradilan adat. Ini kampung-kampung sudah boleh mengadakan sidang perwakilan adat. Itu diakui oleh dunia, orang asing juga heran. Dan justru itu waktu keberhasilan itu kita perjuangkan justru antara bantuan mereka, UNDP. Jadi itu hasil. Ya, lalu memang banyak hal, misalnya sekarang bahasa, ya mungkin ini masuk ke bidang pendidikan. Walaupun kami juga punya hak untuk mengusulkan, tetapi itu kurikulum sekolah bahasa Aceh, pakai bandar Aceh, itu urusan pendidikan. Itu tanggung jawab kita bersama juga kan. Lalu sekarang coba lihat kebanggaan sekarang, keberhasilan orang Aceh dah bangga hafal Quran. Saya ingat betul itu perintah hafal Quran sejak perlimpasan gubernur. Allah yarham beliau. Saya ingat betul, saya waktu itu di Kanwil Departemen Agama ya. Sekarang berkembang baik. Nah, sekarang sudah sadar walaupun banyak yang belum buat, sadar salat maghrib di Melasa. Dah sadar walaupun masih lupa-lupa sadar begitu. Ini sudah anunya ya. Nah, jadi saya kira Pak dari Samahani, nah, cuma yang saya lihat secara praktis masih kurang. Saya bangga sekali dulu banyak sekali tukang jual obat, pendakwah. Kami jadikan program ke depan bagaimana belum obat, penghasil obatnya harus hidup kembali. Ya, karena mengapa? Dia bisa menyampaikan nadam Aceh, nasihat Aceh, lalu obat lagi, kebanggaan kita, dakwah lagi. Sekarang habis, analih. Yang belum tak fikir pala bidang syekh yang popular. Syekh Sedati, Syekh Pupu, walaupun beda-beda pandangan baca kan, analih. Dikir menanci padahal dikir. Lon Hiren, baru-baru ini saya salah satu daerah kabupaten, saya tak sebut nama. Saya tanya, ni Bapak ada lagi pertemuan dalam seminggu sekali tidak macam kami dulu, waktu muda-muda, dalail di Menasah. Apa dia jawab? Oh, hana je Pak, kerana itu kalau tak awak luar. Kampung kita sendiri sudah tak, kapan lagi? Mereka tidak salah, kita tidak ajak. Nah itu kan, jadi sebenarnya datang sini payungnya payung syariat, payung adat. Payung adat saya ada cara melayani tamu-tamu siapa saja datang. Nah ini juga jadi bahan kita kembangkan supaya hilang. Paling sedih satu saat adat Aceh kita cari tempat lain. Peradilan adat cari Sulawesi, Kalimantan sedih. Seperti angkatan sekarang ni Pak Adadi ya menurut Aceh lah udah negara Belanda kejap. Negara Belanda ya cok karena
Di sana banyak dokumen. Kita tak ada Dokumen-dokumen apa-apa. Aceh. Baik. Nah ini saya sedih betul dan ingin ke depan jangan lagi orang luar datang ke sini mencari apa kelebihan di Aceh. Inilah saya maksud, malah saya sedih mengajak bagaimana malah di universitas ada pusat studi adat. Karena apa? Di Jawa dibuat itu. Baik. Di Bali apalagi. Nah dia kok kita hendak apa kenali. Baik. Ya. Ini mudah-mudahan ke depan juga ada ini Nah, Pak ya, itu. pusat Ya, studi kita adat dorong. di Aceh. Ya. Jadi ada sambutan bersama. Jadi maksud saya jangan semata-mata menunggu uang. Baik. Karena saya pelajari bagaimana orang Aceh dulu, sampai sekarang saya tanya sama orang, mana duluan pikiran dan uang? Semua jawab pikiran dulu. Buat program, buat kegiatan, baru uang Bukan datang. uang dulu. Nah, okey. Jadi saya kira lagi Dengku dan kapan saya terbuka kamu untuk merumpuk bertanya. Baik. Ya, menarik sekali. Terima kasih. Harus ada gagasan terlebih dahulu, baru Betul. adanya dana. Ya. Bukan mengharap dana, baru adanya program ini Pak ya. Seharusnya begitu. Baik. Ya. Dan sebenarnya sudah ada penelpon lagi, coba saya sapa kembali. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Ya, baik. Silakan Waalaikumsalam. Bapak. Salam. Dari Pak Nasir, silakan. dari Rumte. Pak Nasir dari Pak. Oleh Karing. Assalamualaikum Karim. Pak Bas. Waalaikumsalam warahmatullah. Apa yang dibahas oleh Bapak tadi, Mhm. saya masalah pendidikan, masalah ekonominya kurang setuju. Baik. Tapi kalau adat itu dibawa kepada pendidikan, saya sangat setuju. Ya. Kepada pendidikan, misalnya seperti tukang obat, dadi, dalai khairat, merukun di daerah Aceh Utara dan Aceh Timur itu. Dan yang perlu dikembangkan lagi, di Melasah, Pak. Tidur di Menasah. Di Melasahnya Menasah. adalah Oke, baik. mendidik manusia itu adalah berkomunikasi. Karena di Melasahnya na jamunnya na pegah apa jamun, na mehiem, Ya. yang hiem yang lucu-lucu hiem di. Misalnya di hiem dia udah gegiduk gegintan, getulak getegar. Kita yang bak mai, kailok mai, golong mungkin. Padahalnya orang pun kampung rumah. Dipikir dia orang pun lain. Ya. Padahal yang cukup berat adalah di dalam pendidikannya. Baik. Olehnya yang nalok di Aceh Utara aja mah. Orang jauh buat anu yang pegah patung kuimung, pegah patung kuditi, pegah patung orang kampung. Jadi tengok hanunya hana ya buat, kalau ini kulo hai kah kalau dia jauh buat betul. Kok hana kerja orangnya. Yang ban pura-puranya poh ibadah kerja. Yang kenyan yang perlu kita kembangkan lom pak orang kampung ini. Karena dino ban pegah le tungkui mom atau beci kerja buat lagi na, kau ngehya. Yang iban caranya bube pengehya ile yang perlu kita kembangkan. Ya. Pak. Ya mungkin dan Bapak sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya. Ya, silakan langsung Terima Pak. kasih kepada Pak Nasir. Jadi begini Pak Nasir, memang sebenarnya pokok dalam kehidupan kita memang pendidikan. Itu kata kunci dan itu juga perintah agama dalam Al-Quran, juga hadis Nabi, utubul ilma minal mahdi lal lahdi. Tetapi pengembangan dari pendidikan yang termasuk nilai adab dan sebagainya, juga nilai adab itu juga bernilai ekonomi yang maksud dia Pak. Baik. Jadi Pak ekonomi Pak Maji pakiban boramul Aceh mangan ekonomi tak pulang gitu mah. Lalu pakiban tak pudem mawahnya ni jamun. Ekonomi itu mah sebab sejauh kajian saya bahwa orang Aceh orang Tuha jamun sangat hidupnya dia sangat menalarkan nilai ekonomi. Baik. Artinya apa? Tip orang Tuha jamun tinggal lun bangka berkeluarga kamu lagi sesuai dengan damunnya ya pula generop apa gu ya pula ke tamih rumah ke macam-macam. Alian karena lumo investasi. Baik. Majino kan kadi ka babeng memang hana salah. Kada perlu babeng Berbeda Bandung. zaman ini, Pak, Hana ya? le pada zaman kawan jamun na pumuah macam-macam. Baik. Nah, oleh kerana itu sependapat Pak Nasir, jadi insya-Allah memang itu salah satu tujuan kita. Dan yang terpenting Pak Nasir, kita bersama-sama. Betapapun orang lain menganjurkan atau kamu pegah menyohana sambutan masyarakat kerana jalan cin. Ya termasuk buno ulun setuju ta buno bagaimana tanggungjawab kampung bersama pendidikan.
Lon tinggal zaman betul yang aku nasib pegah. Zaman mandu meruntuha kampung tanggungjawab terhadap anak-anak. Ada seorang anak bapa hanaya menjadi anak masyarakat tegung juga. le ayah lain malah gebenarkan je dari empinyung zaman kon pohon kai dari empinyung. Dan ji hai je pegah ayahnya iwo. Paknya pegah kita nyong pui pegahnya kena. Mapai tarik Bambinyung belah dah, belah wi berang. Kena lah gemat kan yang belah ni. Jadi artinya apa maksud? Bukan apa-apa. Dia sayang sama anak. Guru sayang sama anak supaya anak pintar, anak berakhlak baik. Memang itunya inti adat Tengku Nasir, dan lon betul-betul dan sangat rindukan tukang ubat harudip rumah. Ile ramai tak tukang ubat indah puri yang pegak ubatnya ubat je, dan yang penting tak dakwah. Baik. Dan cikalon dakwah dengan pak yang gedong ramai orang yang nak dengar. Daruh dah belum ubat dah. Jadi itu kebanggaan kita. Yang ada apa? Ini ubat herbal. Kata belum ada gap. Baik. Ada taruh. Padahal bak ubat di Aceh luar biasa. Nah, jadi oleh kerana itu inilah mungkin salah satu bagian program kamu untuk menyuruhkan kepada kita bersama masyarakat, terutama generasi buno. Jadi getanya tanya penting pendidikannya mbak sekolah yang ada sekolah kegiatan pendidikan cint mekat pendidikan cint mekat langsung le hanya jadi sekolah kaya mekat le jadi sekolah cara pertanian. Nah, jadi Pak Nasir setuju sekali, mari kita bersama, dan kamu menanti Pak Nasir terbuka ke hanya malamnya kapan saja. Bila mengirim usul, malah dia kritik, sebabnya datangnya bersama. Baik. Kamu ada menyampung bubut, yang tegur elektronnya. Jadi, kamu nyo tak bangan roncin. Ilon pi mandupnya orang kampung ati ilon hana orang Aceh hana tinggal kampung. Baik. Nah orang Aceh hana tinggal kampung. Mandum tinggal kampung Nah, jadi lanjut dalam nyak Aceh sama menyambung dengan etika. Hanya agak hormat gadang bupati dah pun kita hormati caranya. Tapi saling bupati juga nak belajar budaya rakyat, terutama membangun nilai budaya ini. Baik. Jadi leng kira menan Pak Nasir, wantai partner hanya insya-Allah leng buka kesempatan perangkat jan nejak bakat tu atau pan merumpok insya-Allah. Iya, langsung diundang ini Pak ya. Langsung. Baik, nanti saya akan juga minta pendapat dari Pak Azhari terkait dengan penelpon kita yang bertanya tadi. Nanti kita akan lanjutkan lagi usai jeda berikut tetap bersama kami dalam program Talk Show. Mbak ini